wabarakatuh. Nama saya Laludul Haq, biasa dipanggil Lalu. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting routing dan squid dengan proxy untuk memblokir situs-situs tertentu yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan OpenSUSE 11D4 di VirtualBox, dan ini dia SUSE yang akan saya gunakan. Oke, dan untuk setting konfigurasinya saya di sini akan meremote menggunakan putih, karena untuk meringankan beban laptop saya ya. Oke, kita buka putihnya dulu. Kita tunggu. Nah, ini dia, kita buka putih. Nah, sebelumnya saya telah mengkonfigurasikan IP di SUSE agar bisa kita remote menggunakan putih. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168 1.253. Kita open ya, telah berhasil. Untuk pertama kita akan setting routing terlebih dahulu. Langkah awal kita masuk sebagai root. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kita besarkan sedikit. Oke, kemudian kita masuk ke yes. Kita tekan enter, dan kita masuk ke network device. Untuk masuk ke network setting, di sini kita akan konfigurasikan IP yang akan kita gunakan. Kita tunggu. Nah, di sini ada dua cutline. Yang pertama saya jadikan sebagai ETH0, IP-nya yaitu 192.168.253 dengan subnet 24, hostname Lalu. Nah, saya setting sebagai ETH0 atau IP atas, dan kita tekan next. Nah, untuk yang ETH bawah atau ETH1 saya gunakan IP 192.168.28.1, subnet mas 24, hostname Lalu D. Oke, kita tekan next. Kemudian kita masuk ke hostname. Nah, di hostname kita saya masukkan dua name server. Name server pertama yaitu 192.168.1.1, dan name server yang kedua yaitu 192.168.2.1. Dan IP ini adalah IP server di atas saya ya. Oke, kemudian kita masuk ke routing. Nah, di routing saya memasukkan gateway IP versi 4, nah yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian saya mengaktifkan IP forwarding ya. Oke, next. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke security end user, kemudian di firewall. Kita masuk ke firewall untuk konfigurasi firewallnya. Nah, di sini saya mengaktifkan firewall dan mengaktifkan firewall karena saya di sini menggunakan yes untuk setting routingnya. Nah, kita enable dan kita start firewall now. Kemudian kita masuk ke interface. Di interface saya setting ETH0 sebagai external zone ya. Kemudian oke. Dan untuk ETH1 nya saya setting sebagai internal zone untuk ke bawah. Oke, yang ETH0 itu kita external zone maksudnya IP ini
akan dikonfigurasikan dengan server yang atasnya. Oke. Kemudian kita masuk ke MySecurity. Di MySecurity saya mengaktifkan MySecurity Networks. Kita tekan ALTM, kemudian selesai, kita tekan next dan finish. Kemudian kita coba tes, kita keluar, kita lihat, kita ya restart dulu networknya dengan perintah rc network restart. Oke. Kemudian kita akan coba tes nantinya dengan cara ping. Oke, kita tunggu ya. Kita coba lihat IP-nya dulu. IP dengan perintah ifconfig. Nah, ini dia IP-nya yang tadi kita setting untuk ETH0 dan ETH1 nya. Kemudian selesai, kita coba tes dengan cara ping ke yang awal. Yang pertama kita coba ping ke ETH0 kita, ya berhasil. Kemudian kita coba ping ke ETH1 yaitu 28.1. Nah, berhasil juga. Kemudian kita coba ping ke name server 1 kita 1.1. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Kemudian name server 2.1. Oke, berhasil. Nah, kemudian kita coba browsing di sisi server dengan perintah links google.com, dan sebelumnya kita harus install paket linknya dulu. Tadi kebetulan saya sudah menginstalnya, tinggal pakai. Oke, berhasil. Oke, kita keluar. Di sisi server telah berhasil terkoneksi internet. Dan kita coba di sisi klien. Di sisi klien saya menggunakan Windows di tempat yang sama. Pertama kita setting IP-nya dulu agar satu jaringan dengan ETH1 server yang tadi kita setting. Untuk IP-nya 28.1, berarti jaringannya adalah satu, networknya satu. Kita masuk ke local area networks di sisi klien ya, masuk ke property, kita tunggu. Oke, maaf agak lemot isinya. Kemudian kita masuk ke IP versi 4, IP versi 4 klien kita. Kemudian kita masukkan IP seperti ini 28.109. Berarti ini satu jaringan dengan ETH1 kita, ETH1 server kita, dan DNS nya tadi ETH1 server yang tadi kita setting. Dan kita oke. Tutup. Nah, kita coba tes dengan menggunakan Mozilla Firefox. Kita coba browsing. Kita tunggu dulu. Oke. Kita coba buka lagi Mozilla-nya. Kok enggak buka ini. Oke, kita buka lagi. Nah, kita browsing sembarang ya. Kita coba dengan kata kunci coba di Google. Apakah ini akan berhasil? Kita tunggu ya. Nah ya, muncul ya, ternyata berhasil ya. Oke, untuk setting routing telah berhasil, dan untuk
selanjutnya kita akan coba setting squid untuk blokir situs. Langkah awal kita masuk ke Yas, dan kita masuk ke squid di network service. Kita masuk ke squid. Tadi squid sudah saya install, tinggal pakai. Di startup kita setting when booting ya, kemudian di HTTP ports kita atur. Nah, kita setting hostnya yaitu IP ETH1 saya 28.1, portnya 8080 dan transparan. Oke. Kemudian masuk ke akses control. Nah, di akses control saya akan menambahkan ACL groups dengan cara ALTA. Oke, sebentar. ALTA kita tambahkan ACL groupnya. Nah, ditekan RTN untuk masukkan nama ACL groupnya. Sini saya menggunakan nama blog, kemudian tipenya URL reggae, dan di regular expression ini adalah direktori dimana kita akan menyimpan file yang nantinya berisi situs-situs yang akan diblokir, yaitu DTC squid, dan nama file yang akan kita buat nantinya yaitu blocks.txt. Dan saya mengaktifkan cache insensitive dengan cara tekan ALTA ya, kemudian kita tekan ALTO. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan akses kontrolnya. Akses kontrolnya kita nantinya akan mendeni ACL group yang tadi kita buat, yang barusan kita buat. Nah, kita setting dulu di deni ya, di deni, jadi tidak diizinkan. Kemudian kita masukkan nama ACL nya tadi yang tadi kita buat, kita tekan ALTL atau ya kita arahkan saja ya, dia. Kemudian kita add ALTA ya. Langkah selanjutnya kita atur letak akses kontrolnya itu di bawah connect ESL ports. Nah, kita letakkan di bawah pas connect. Oke. Nah, untuk settingannya telah selesai. Kita quit dan kita coba restart dulu squidnya. Oh maaf, sebelumnya kita akan buat dulu ya MC nya. Kita akan masuk ke MC, kemudian kita buat kita masuk ke squid untuk membuat tadi blok txt squid blok. Kita buat file blok txt menggunakan perintah touch block.txt. Oke. Nah, blok txt telah jadi. Kemudian kita tekan Alt F4. Kita tekan F4 saja. Kita edit, dan di sini kita memasukkan situs-situs yang akan kita blokir. Nah, di sini saya akan mencoba memblokir yahoo.com, dan yang kedua saya akan memblokir Facebook. Kita ganti saja dengan yang lain karena saya menggunakan Facebook juga ya. Kita ganti dengan youtube.com, dan kita tekan F2 atau save. Nah, itu dia, save. Oke, berhasil. Kita coba quit. Nah,
kita restart networknya dulu, network restart. Kemudian setelah kita restart network, kita akan coba restart squidnya. Kita tunggu dulu, masih proses merestart network. Oke, kita restart squidnya dengan perintah rc squid restart. Nah, proses. Oke, sampai sekarang telah selesai settingan yang tadi saya bilang, yaitu proxy squid untuk blokir situs dengan proxy OpenSUSE 11.4. Oke, kemudian kita coba tes dulu di sisi klien menggunakan Firefox. Kita akan coba apakah telah berhasil. Nah, kita setting dulu networknya agar ikut seperti ini settingannya. TTP proxy-nya ikut di tadi server kita yang telah kita setting. Kemudian kita tekan OK, klik OK. Oke, kita coba browsing www.yahoo.com. Oh, YouTube dulu. Oke, YouTube. Nah, berhasil. Di sini akses denied untuk www.youtube.com. Nah, jadi berhasil tadi yang settingan kita tadi. Kemudian yang kedua kita coba tadi yahoo.com. Nah, yahoo.com juga berhasil kita blokir. Di sini ada keterangan akses denied untuk alamat www.yahoo.com. Nah, berarti kita telah selesai blokir. Kita coba browsing Google apakah masih bisa. Kalau Google tadi kita tidak memblokirnya. Nah, berhasil. Nah, kita coba Facebook, masih bisa berhasil. Coba kita masuk facebook.com. Nah, ini dia alamat email saya. Kalau ada yang ingin sharing, alamat email saya yaitu lalu_dulhak@muslim.com, karena saya muslim. Nah, kata sandi dirahasiakan. Masuk. Ini berhasil. Nah, ini di sisi klien telah berhasil ya, telah terkoneksi internet dan telah bisa terblokir situs-situs tadi yang kita setting di server. Nanti dia Facebook saya, promosi sedikit. Nah, kalau ada yang mau nge-add silahkan. Ada yang mau sharing-sharing ilmu, kita sharing-sharing barang-barang. Nah, selesai. Nah, itulah tutorial yang saya bisa sharing. Untuk apabila ada kekurangan mohon maaf, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.